Salam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih dan karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul menghitung hari supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Ada sebuah pujian yang mengatakan, ajar kami Bapa menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Nah, Bapak, Ibu atau ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bijaksana itu sebenarnya apa? Ya. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, bijaksana itu yang pertama menggunakan akal budi. Yang kedua, cermat dan teliti dalam menghadapi atau menguraikan suatu masalah. Jadi dapat disimpulkan ya, bijaksana menurut KBBI itu adalah menggunakan akal budi dan pemikiran yang sehat sehingga menghasilkan perilaku yang tepat. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan ya, dalam kita menghitung hari ya, menghitung hari itu berarti ada visi ke depan, ya. Ada sebuah perjalanan iman rohani kita ya, perjalanan iman. Jadi step by step kita melangkah ke depan ya. Ada semacam pertumbuhan rohani ya. Seperti dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana ya ciri-ciri orang yang bijaksana, orang yang bijak ya. Dalam Alkitab dikatakan ya, ciri-ciri orang bijak yang pertama itu kita bisa ambil contoh ya dari Esau. Esau itu saudaranya Yakub. Dalam Kejadian 25 ayat 32 dikatakan, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Nah, ini orang yang bijak itu harus berpikir dahulu sebelum bertindak maupun berkata-kata ya. Seperti Esau ini adalah contoh seorang yang gerusa-gerusu, mengentengkan sebuah masalah ya. Dia tidak berpikir akibat yang akan datang ya, dengan entengnya menjual hak kesulungan ya. Itu. Jadi ini mencerminkan orang yang sangat tidak bijak ya. Dia tidak berpikir dulu sebelum bertindak maupun berkata-kata. Yang kedua, ciri orang yang bijak adalah menggunakan waktu ya dengan bijaksana. Ya, kita buka dalam Efesus 5 ayat 16 sampai 17. Efesus 5 ayat 16 sampai 17, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang bijak ya, itu menggunakan waktu itu dengan baik ya, menggunakan waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Dia rajin ibadah, rajin baca firman ya, waktunya digunakan untuk sering-sering berdoa ya, tidak gibah orang lain ya atau ngerasani ya.
itu berarti bisa menggunakan waktu dengan baik ya. Jadi ada pertumbuhan perjalanan rohani yang bagus ya. Berikutnya, ciri orang yang bijak itu adalah suka menyenangkan hati sesama dan hatinya Tuhan ya. Kita buka dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan ya, ada sebuah nyanyian lama yang mengatakan hari lepas hari bertambah-tambah indahnya ya, dikatakan itu ya. Berarti kita dalam belajar ya, belajar menghitung hari, berarti kita ya itu semakin bertumbuh dalam Kristus. Hati dan pikiran kita itu seperti apa yang ada dalam hati dan pikiran Kristus ya. Nah, kita dalam bertumbuh dalam menghitung hari ya, ibarat kita itu nyetir mobil ya, nyetir mobil, pandangan kita itu lurus ke depan ya, lurus ke depan, lebih banyak ke depan ya, dan sekali-kali kita harus melihat ke belakang lewat spion ya. Nah, itu supaya kita bisa bijaksana ya, kita menatap visi, ada visi ke depan, dan kita juga belajar dari hari yang kemarin, kita lihat spion supaya kita menjadi bijaksana dalam menjalani hidup ini ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan ya dalam pujian tadi yang pertama tadi, ada syair yang kedua dikatakan begini, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencanamu digenapi ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan ya, dalam kita belajar menghitung hari ya, jika kita benar-benar mau belajar ya menghitung hari ya, hari lepas hari, hidup kita semakin bertumbuh, semakin bertambah indah ya, maka kita akan dapat hikmat yang dari Tuhan, tindakan kita akan bijaksana ya, seperti pujian tadi, agar semua rencanamu digenapi, maka rencana Tuhan yang ada dalam hidup kita akan tergenapi ya. Tuhan akan memberkati kita dari segi ekonomi, dari kesehatan, rumah tangga, cita-cita kita, planning hidup kita, program hidup keluarga kita ya. Kalau kita benar-benar ya bertumbuh ke arah Kristus ya, bertumbuh dalam kasih karunia, hari lepas hari semakin bertambah indahnya, maka kita akan mendapat hati yang bijaksana ya, bertumbuh dalam Kristus ya. Berkat Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Salam.